visualisasi untuk keluarga dengan penderita hipertensi yang ada di RT 1 RW 6 di Kebun Beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nurul dari mahasiswa Universitas Surabaya. Di sini mau edukasi kepada ibu bapak. Sebelumnya dengan ibu siapa ya Bu? Greningsih Bapak Bagus dari Arso. Agus dari Arso ya Pak. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi kepada ibu ya Bu, karena ibu juga menderita hipertensi, juga ibu udah melakukan pengobatan ya Bu, teratur ya Bu. Nah di sini saya akan mengedukasi atau memberi pendidikan kesehatan kepada ibu. Nah khususnya buat Bapak biar tahu barangkali ibu lupa atau gimana kayak gitu ya Pak. Ini waktunya cuma 20 menit, nanti ibu bisa memahami, bisa mendengarkan ya Bu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang dibicarakan itu nanti silakan ya Bu ya. Yang pertama yaitu ibu udah tahu tentang apa itu pengertian dari hipertensi ya Bu. Nah di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hipertensi ya Bu. Nah pengertian hipertensi itu adalah keadaan ketika tekanan darah distolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan darah distolik lebih dari 380 mmHg. Hipertensi sering menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang dapat mengakibatkan semakin tingginya tekanan darah. Jadi kan ibu kan mempunyai riwayat hipertensinya yang tinggi ya Bu, lebih dari 140 ya Bu. Jadi emang ibu sudah memasuki riwayat hipertensi ya Bu. Nah yang selanjutnya yaitu apa saja faktor resiko hipertensi. Ada banyak Bu faktor resiko hipertensi. Yang pertama yaitu umur bisa jadi Bu, umur mempengaruhi terjadinya hipertensi. Kalau bertambahnya umur, maka risiko terkena hipertensi akan semakin besar seperti itu Bu. Nah yang kedua yaitu jenis kelamin Bu. Jenis kelamin dapat berpengaruhi terjadinya hipertensi. Pria mempunyai resiko 2,3 kali lebih banyak mengalami peningkatan tekanan darah sistolik dibanding dengan wanita karena cenderung memiliki gaya hidupnya yang cenderung meningkatkan tekanan darah. Kalau semisal wanita itu memasuki masa menopause Bu atau prevalensi hipertensi. Jadi kan ibu kan juga udah menopause ya Bu ya. Jadi bisa terkena riwayat hipertensi gitu. Yang ketiga yaitu genetik Bu, yaitu riwayat dari keluarga atau turun temurun seperti itu Bu. Yang keempat yaitu juga dari perokok Bu, itu juga bisa menyebabkan dari hipertensi. Nah terus juga dari obat-obatan atau obat-obatan yang dulu pernah ibu konsumsi atau enggak kayak gitu bisa mempengaruhi ya Bu. Ya kayak misalnya obat obat anti hipertensi sebelumnya atau diuretik atau obat jantung lainnya seperti itu Bu. Terus aktivitas dan berat badan itu juga bisa mempengaruhi ya Bu. Kayak peningkatan kebutuhan oksigen atau tubuh selama aktivitas dapat meningkatkan tekanan darah. Terus olahraga juga bisa Bu. Nah yang selanjutnya yaitu pencegahan dan perawatan penderita hipertensi ya. Bisa dilihat ya di sini ada olahraga teratur ya Bu. Terus ini diet kayak semisal diet rendah garam juga bisa Bu. Nah terus ini merokok, stop merokok. Terus juga bisa mengendalikan stres Bu. Nanti kalau semisal ibu bisa, kalau stres juga hipertensi akan lebih naik kayak gitu Bu. Nah terus olahraganya kan ibu biasa melakukan olahraga seperti kayak senam, sepeda itu juga bisa mengurangi ya Bu buat perawatan hipertensi. Terus makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi antara lain yaitu ini bisa sayur-sayuran ya Bu, selain ubi, singkong. Singkong itu nggak harus dikonsumsi Bu, tapi selain ubi itu boleh dikonsumsi. Nah terus kalau buahnya boleh semua, tapi yang harus itu durian itu ya. Terus seperti singkong seperti itu. Terus beras Bu, beras tuh nggak apa-apa, cuma jangan berlebihan seperti itu Bu. Terus mie, gula pasir juga iya. Makanan yang dianjurkan. Terus kalau semisal berarti yang ini ya Bu, yang ini itu bisa dianjurkan buat ibu, tapi yang selain singkong sama durian itu nggak bisa. Kalau yang basah ini mie instan itu boleh, kayak nasi kayak gitu boleh. Banyak lah. Tapi saya nggak begitu suka sih. Iya
Iya, itu singkong. Terus itu Bu, daun melinjo. Enggak, Itu saya enggak ngerti. jangan, Melinjo sama ya. melinjo kan Hmm. kacang-kacangan. Iya, terus ini makanan yang perlu dihindari penderita hipertensi. Ada biasanya kaleng, ya. Kalengan aku. Terus makan makanan yang berlemak Bu. Terus ini Bu, daging merah, ya. merah. Terus ini kecap manis. Terus sama terasi. Kalau misal ibu juga menderita DM-nya tinggi juga kecap manis juga ngaruh. Ini kayak kemana? Iya. Terus yang terakhir itu kan ibu kan mengonsumsi obat-obatan kayak buat penurun hipertensi ya Bu. Nah, Nanti saya juga minum. iya di sini tuh ada obat-obatan yang tradisional dengan cara mengelolanya dengan benar. Berarti ini tuh ada seledri Bu, itu bisa. Nanti belimbing juga bisa. Terus pepaya juga bisa. Ini buah ya mengkudu apa ya? Iya mengkudu, ini buah mengkudu. Terus ini timun. Tadi saya habis jus tomat sama Iya, jus bawang tomat itu putih bisa. sama madu. Iya. Obat penurun hipertensi. Tadi saya udah minum pagi hari. Oh iya Bu, itu bagus berarti. Nah buat ini caranya buat mengkudu buah mengkudu dan buah madu. Cara pengelolaannya yaitu 1 atau 2 buah mengkudu yang sudah matang dicuci, dipotong-potong dan di blender dengan air secukupnya. Kemudian direbus hingga menjadi gelas. Sebelumnya diminum, ditambahkan madu secukupnya dan diaduk hingga merata. Diminum pagi hari atau malam hari menjelang tidur. Itu berarti kayak misal kayak gini juga ada cara-caranya di sini Bu. Iya. Nanti tinggal dilihat saja kayak gitu. Terus nah ini udah selesai semua Bu. Nah ada yang mau ditanyakan Bu? Ya, kayaknya sih jadi ya saya paham sih ya Iya, makanan paham. apa Iya. yang bisa saya makan. Tapi ya sesekali ya. Iya. Sesekali ternyata patahnya banyak banget. Iya. Iya, soalnya saya kan masuk ke komplikasi ya. Hipertensi sama DM. Iya. Iya kan. Kalau misal udah riwayat hipertensi mungkin juga DM-nya juga naik itu ngaruh Bu. Iya, makanya saya diet ya Iya. gitu kan maksudnya ya enggak full gitu kan maksudnya ya yang sama aku. Iya. Saya kalau puasa full 1 bulan saya puasa. Terus kalau pengobatan juga saya berat dikasih ini apa tuh vitamin Iya. buat tulang, buat otak, buat usus. Iya. Saya pernah kasih. Nah, terus kan di sini sudah mendengarkan ya Bapak sama Ibu. Nah, coba Ibu sebutkan apa yang Ibu dengarkan itu tadi pencegahan dan perawatan penderita hipertensi. Apa aja Bu? Pencegahannya Iya, pencegahannya. ya kita apa olahraga, terus Iya. makan dengan sehat gitu kan ya. Terus Iya, benar Bu. Bagus Bu. harus kita Iya, caranya itu. usaha. Iya. Itu olahraga, terus makan-makan yang dipamer itu. Saya juga sudah ngurangin garam, sudah ngurangin itu apa merubah minyak yang higienis tuh. Dulu saya kan belum tahu kan, sekarang nggak tahu. Saya udah lama lah ganti minyak higienis, saya nggak pernah pakai minyak curah. Garamnya yang beriodium. Kemudian tidak doyan masalahnya. Oh ya Bu. Ya udah kayaknya Pak. Bener atau? Iya. Terus buat makanan yang dianjurkan itu Bu. Buah-buahan. Tadi iya, buah-buahan ya Bu ya. Ini ada yang apa ini yang sering jadi Oh ini Bu. kadang-kadang kita kan kadang-kadang Udah nggak minum-minuman yang kadang kita pergi jauh ini kan jadi masalah. Iya, biasanya pengen yang seger-seger Nah, gitu ya itu kan Pak. rata-rata semua orang itu loh, itu rata-rata itu poin praktis itu loh, Iya. praktis. Padahal ini yang harus Yang dihindari ya Pak. dihindari itu memang biasanya sering kejadian lah. Iya. Itu kok. iya, minum-minuman yang Kalangan itu gitu. Iya. kita udah hindari semua, dari manis-manis itu dawet apa itu kemasan teh jus itu saya udah hindari semua. Kalau semisal Ibu kayak buat menghilangkan kayak obat terus ya ini juga bisa ya Bu ya. Itu Bu udah tahu ya Bu ini apa aja ya Bu ya. Nah, terus Ibu ini kan sudah apa ya? Sudah membicarakan tentang apa ya pendidikan kesehatan buat Ibu, buat Papa. Nah, Ibu Bapak buat udah tahu barangkali Ibu lupa atau gimana bisa menasihati seperti itu ya Pak. Terus nanti ini bisa diterapkan di kehidupan Ibu ya Bu sehari-hari.
maksudnya mempercepat persembuhan kayak gitu ya Bu. Sebenarnya juga terapan mbak, cuma ada lupa. Iya. Yang penyakit yang aneh kan lupa. Iya benar Pak. Lupa, iya benar. Nah ini kan sudah selesai ya Bu. Nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah saya pamit ya Bu. Mohon maaf barangkali ada perkataan atau kata yang disampaikan oleh Ibu Bapak ya Bu. Makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada oleh-oleh Bu dari mahasiswa. Ini kayak buat contoh Panduan ya. panduan. Panduan. Ini semua.